Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan suatu cerita dari salah satu narasumber. Nah, narasumber kali ini mempunyai kisah yang berhubungan dengan gedebong pemandian mayat. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa, sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian bikin nyaman dulu diri kalian. Kalau yang sambil tiduran, yang mau ngopi sambil ngopi, supaya kalian bisa menikmati cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Kita mulai ke ceritanya. Pagi itu, aku mendengar kabar dari tua masjid, bahwasanya salah satu tetangga yang rumahnya tidak jauh dari rumahku telah meninggal dunia. Beliau adalah nenek cucu. Nah, kebetulan nenek cucu ini tinggal sendirian. Dia tidak mempunyai sanak saudara dan juga beliau tidak mempunyai anak. Setelah mendengar kabar itu, beberapa warga bergegas untuk menuju rumah beliau, termasuk juga dengan ayahku, karena memang rumahnya tidak terlalu jauh. Waktu itu aku berusia sekitar 13 tahun. Dan kebetulan aku sedang libur sekolah juga. Aku mengikuti ayahku untuk membantu prosesi pengurusan jenazah nenek cucu ini. Kalau disebutkan kenal, aku memang kenal, namun tidak terlalu dekat. Terkadang aku sempat bermain dengan nenek cucu ini, karena beliau memang orangnya asik. Ditambah lagi, dulunya beliau ini adalah seorang sinden. Jadi kalau saya bermain, saya senang mendengarkan kidung-kidung yang sering dia nyanyikan. Nah, singkat cerita, banyak warga yang sudah berkumpul di sana. Prosesi pengurusan jenazah pun berjalan dengan lancar. Tinggal berangkat ke pemakaman. Setelah mendengar kabar di pemakaman bahwa penggalian liang kubur sudah selesai, beberapa warga mulai membawa jenazah nenek cucu ini ke pemakaman. Nah, saat aku hendak ikut ke pemakaman, kebetulan waktu itu perutku terasa sakit dan ingin buang hajat. Dan saat aku hendak pulang ke rumah dan buang hajat, ayahku tiba-tiba menyuruh, suruh membuang gedebong pisang bekas pemandian jenazah itu. Aku bawa gedebong pisang itu, karena perut memang tidak bisa kompromi waktu itu. Lalu aku buang saja gedebong pisang itu di pinggir kebun di samping rumah. Karena kebetulan di samping rumahku itu ada salah satu kebun yang dipenuhi oleh semak belukar dan pepohonan liar. Setelah membuang gedebong pisang itu, aku lalu pergi ke kamar mandi. Singkat cerita, prosesi pemakaman nenek cucu pun berjalan dengan lancar. Beberapa warga pun memutuskan untuk tetap mengadakan tahlilan, namun dengan seadanya. Itu juga dilaksanakan di masjid desa. Nah, 2 hari setelah meninggalnya nenek cucu ini, kebetulan malam itu aku sedang mengerjakan PR dari sekolahku. Namun entah kenapa, saat PR sudah selesai dikerjakan, aku tidak bisa tertidur. Beberapa kali aku coba nyalakan radio kesayanganku yang berada di kamar untuk mendengarkan beberapa siaran. Namun tetap saja mata ini sukar untuk terbaca. Aku coba rebahkan diriku di atas kasur. Belum sempat, aku benar-benar terpecah. Tiba-tiba, jendela kamarku diketuk oleh sesuatu. Aku langsung duduk, memastikan suara ketukan itu. Karena takutnya, telingaku samar-samar. Bisa saja itu suara cicak yang tersamar seperti ketukan pintu. Karena kebetulan, kamarku ini mempunyai 2 jendela. Satu jendela yang menghadap ke arah kebun, itu hanya jendela kayu. Dan satu lagi, jendela yang ke arah depan, dan ada satu pintu yang langsung ke depan. Jadi, kalau ada teman-teman yang main, tak harus masuk ke pintu utama, bisa langsung masuk ke pintu kamar. Aku memastikan lagi suara itu.
Dan benar saja. Awalnya suara itu berasal dari jendela kayu yang mengarah ke kebun. Dan setelah aku coba dengarkan lagi, suara ketukan itu pindah ke arah pintu. Aku coba memastikan kembali, karena siapa yang mau bertamu jam segini? Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 10:30 malam. Sambil mendengarkan, aku spontan menjawab. "Siapa di luar?" tanyaku. Tak ada jawaban siapa-siapa. Tak berpikir lama, aku langsung beranjak dari tempat tidurku dan langsung menghampiri. Siapa sih yang berkunjung malam-malam begini? Aku buka pintu kamarku. Namun ketika aku buka, tak ada seorang pun di sana. Aku berusaha menengok ke kanan dan kiri. Memang tak ada siapapun. Bergegas aku langsung menutup pintu agak kencang dan kembali menguncinya. Aku berlari ke arah kamar orang tuaku, yang memang kebetulan berada tepat di samping kamarku. "Mak, mak, mak, mak," ucapku. Aku berusaha membangunkan ibuku. Ibuku lalu keluar dengan mata yang terlihat sangat ngantuk. "Kenapa? Bapak kemana, Mak?" tanyaku kepada ibu. Bapak dari tadi tidur, tuh ada di dalam, emang kenapa?" Aku kaget mendengar ucapan ibuku seperti itu. Bulu kuduku langsung berdiri. "Udah tidur, udah malam, besok kamu sekolah," ucap ibuku. Aku lalu kembali ke kamarku. Di situ, perasaanku mulai merasakan tidak tenang. Dan tak berapa lama, ketukan itu kembali. Namun kini, jendela kamarku yang mengarah ke arah kebun yang diketuk. Di situ aku sudah tidak berani untuk menyaut ataupun membuka. Aku langsung bersembunyi ke dalam selimut. Dan tak berapa lama dari itu, sayup-sayup aku mendengar ada suara orang yang sedang bersenandung, menyanyikan sebuah kidung. Samar-samar aku seperti apa suara itu. Dan setelah ku dengarkan cukup lama, suara itu persis dengan suara almarhum nenek cucu. Di situ aku benar-benar ketakutan. Aku langsung tambah sembunyi aja di selimut. Tak berani aku keluar. Ketukan itu memang berhenti. Namun suara alunan kidung itu masih terdengar dengan jelas. Suaranya hampir seperti di kebun sebelah. Entah pukul berapa, yang pasti akhirnya aku bisa tertidur. Pagi-pagi aku dibangunkan orang tua. Waktu itu terlihat mataku agak hitam karena memang aku merasakan kurang tertidur. "Kenapa? Kamu tidur malam banget ya?" tanya ibu. "Enggak, Bu. Aku belum berani menceritakan kejadian itu ke ibuku." Setelah bersih-bersih, mandi, aku lalu bergegas pergi ke sekolah. Kebetulan, aku mempunyai seorang adik yang masih berusia sekitar 2 tahun. Nah, setelah aku pulang sore itu, kulihat adikku menangis terus. "Mah, kenapa sih Dede, Mak?" "Gak tahu. Ini dari tadi nangis terus. Malahan pas semalam sebelum kamu ketuk-ketuk, si adik ini kayaknya nunjuk-nunjuk ke arah jendela itu, ke arah kebun." Karena memang kebetulan jendela kamar orang tuaku juga menghadap ke kebun. Aku lalu menceritakan kejadian yang aku alami tadi malam ke ibuku. Ibuku kaget mendengar cerita itu. "Loh, kok malam kamu gak bilang ke mama?" "Enggak, Mak. Tambah takut aja kalau cerita, ditambah kan Mak juga tadi malam pas dibangunin kayak kesel." "Ya iya kesel, adek kamu kan jadinya kebangun."
Udah biarinlah, mungkin makhluk yang lewat kali, ucap ibuku coba menenangkan. Aku pun berharap seperti itu. Nah, sore pun berganti menuju malam. Nah, saat malam tiba, setelah pukul 8 malam sepulang aku dari mengaji, aku mulai merasakan ada hawa tidak tenang di dalam kamar. Perasaan tidak enak terus memenuhi perasaanku. Aku lalu pergi ke bapakku yang kebetulan sedang duduk di teras rumah. Aku menceritakan kejadian kemarin malam yang aku alami. Bapak hanya mengangguk. "Ah, biarin. Mungkin yang lewat, udah tidur sana. Ada bapak ini kok," ucap bapakku mencoba menenangkan. Aku lalu masuk ke kamarku dan berusaha untuk tidur. Dan akhirnya aku pun bisa tertidur. Namun entah pukul berapa, aku mulai merasakan ketukan dari jendela itu kembali. Dek, 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 dek. Ketukan itu terus saja berulang-ulang hingga akhirnya aku mulai membuka mata. Namun setelah aku membuka mata, aku di situ sadar. Siapa sih yang ngetuk malam-malam? Aku lalu ingat kejadian yang terjadi tadi malam. Aku lalu masuk kembali ke dalam selimut. Entah berapa lama. Cep, Cecep, buka. Nini mau main. Mendengar suara itu, bulu kuduku langsung berdiri dengan cepat. Aku langsung melompat dari ranjangku dan menuju ke kamar orang tuaku. "Mak, pak, tolong pak, mak, tolong pak, mak," ucapku panik. Ayah dan ibuku langsung keluar, disusul dengan tangisan adikku. "Kenapa? Pak, ada setan mak di kamar mak." "Mana?" ujar bapakku yang langsung pergi ke arah kamar. "Mana nggak ada apa-apa. Tadi pak, di jendela ada yang manggil-manggil Cecep ngajak main. Suaranya kayak almarhum nenek cucu." "Wah, hush, kamu jangan ngada-ngada ah." Ayah lalu melihat ke balik jendela. Ada siapa-siapa di sana. Ayah kembali menutup jendela itu. "Ah, ngimpi kali kamu. Ah, udah tidur lagi." "Gak mau pak ah. Gak mau, takut pak." "Masa mau ditemenin sama bapak?" Dari balik kamar orang tuaku, terlihat adekku menangis dengan kencang. Bentar tuh si adek jadi menangis ah." Bapak lalu pergi ke kamar, diikuti oleh aku yang terus mengintil ke arah bapak karena memang aku sangat takut waktu itu. Kulihat adekku menangis sambil menunjuk-nunjuk ke arah jendela. "Kenapa dek?" ujar bapak. "Udah, cep tidur. Namun adekku tak mau tidur. Dia terus saja menunjuk ke arah jendela. "Memang ada apa di jendela?" ucap ayahku kepada adekku. Adekku hanya menggeleng-geleng dan sepertinya dia melihat ke arah jendela langsung bersembunyi ke arah bapak. Seakan ia melihat sesuatu yang menakutkan. Udah tidur lagi aja. Udah, kamu kalau misalnya mau tidur di sini tidur, tapi di bawah," ujar bapakku. Aku hanya mengangguk. Aku lalu tidur di bawah. Malam itu, aku tak mendengar ada gangguan lagi. Nah, malam ketiga, kebetulan waktu itu, bapak sedang kumpulan di desa bersama para warga yang lain. Otomatis, di rumah hanya ada aku, emak, dan adikku. Di situ aku sudah mulai tidak berani tidur di kamarku. Walaupun emak waktu itu sudah menyuruh aku tidur di kamar. "Takut mak ah, bisa ada apa-apa lagi. Udah biarin, gak apa-apa. Ngedoa gerak kalau mau tidur teh," ujar emakku menenangkan. "Udah mak." Akhirnya aku kembali ke kamar dan mencoba untuk tidur. Dan entah pukul berapa,
aku mendengar ketukan pintu. Pintu itu dari kamar, namun kini disusul dengan suara yang mirip dengan bapakku. Lama-kelamaan, karena memang aku belum terbangun waktu itu. Cep, buka Cep. Cep, buka. Bentar Pak. Kenapa lewat kamar Cecep Pak? Sambil aku terduduk dan berjalan menuju pintu kamarku. Tak ada jawaban lagi dari luar. Dan saat aku membuka pintu kamarku, di situ aku merasakan ada sebuah angin yang masuk ke dalam kamarku. Hawanya sangat hangat. Dan di luar, aku tidak melihat ada siapa-siapa. Di situ, bulu kuduku langsung berdiri. Dan aku tutup dengan pintu dengan sekencang-kencangnya. Aku lalu kunci. Aku berlari ke kamar ayahku. Mak, bangun Mak. Ibuku lalu keluar. Kenapa? Bapak udah pulang? Udah dari tadi. Tuh baru juga tidur Bapak, udah jangan berisik ah. Nanti si Dede bangun. Mak, tadi ada yang ngetok-ngetok kamar Cecep. Udah jangan ngada-ngada. Udah kalau misalnya kamu takut, tidur di ruang tamu. Mama ngantuk. Ibuku lalu masuk ke dalam kamar. Sempat aku ingin tidur di kamar tamu, namun berpikir lagi. Kamar tamu lebih terbuka. Jendelanya jendela kaca. Lebih parno lagi. Aku masuk saja ke dalam kamar kan. Di kamar, aku belum berani untuk tertidur, walaupun sudah di dalam selimut. Dan tak berapa lama dari itu, aku mulai mendengar kembali kidung yang sedang dinyanyikan oleh nenek cucu itu. Kidung itu mengalun sangat indah, namun sekarang itu suara kidung terdengar sangat menyeramkan bagiku. Karena itu seakan dinyanyikan oleh sosok yang sudah meninggal. Aku terus menggigil ketakutan di dalam selimut. Hingga tak berapa lama, ada sebuah tangan yang tiba-tiba memegang badanku. Karena memang aku tidur nyamping ke arah tembok. Cep, main sama nenek yuk. Cep. Aku langsung di situ merasakan jantungku mau copot. Karena belahan tangan itu sangat terasa dan seakan ada sesosok yang sedang duduk di samping ranjangku. Kalau aku mendengarkan suaranya persis dengan suara almarhum nenek cucu. Nek, ampun Nek. Cecep gak punya salah Nek. Cecep gak mau main Nek. Mau sekolah Nek. Ampun Nek. Di situ aku lalu menangis. Tangisanku cukup kencang dan hingga membangunkan orang tuaku. Ayahku langsung masuk ke kamarku. Kenapa lagi kamu Cep? Bapak. Aku langsung takut dan berlari ke arah bapakku. Aku menangis jadi-jadi. Bapakku coba menenangkan. Kenapa kamu? Tadi ada hantu Pak. Ada hantu. Sambilku menangis. Udah tenang dulu. Oh mewek. Udah malu kamu, udah gede-gede nangis. Setelah cukup tenang, aku pun lalu bisa berbicara dengan jelas. Aku ceritakanlah bahwasanya pas tadi tidur, aku mendengar ada suara nenek cucu sedang membelai-belai. Bapak di situ mulai berpikir, masa sih nenek cucu gentayangan? Kok ngedatenginya cuma rumah ini aja? Pikir ayahku. Sudah, Bapak sekarang tidur di kamar kamu. Temenin Bapak. Ujar bapakku. Di situ aku mulai merasa lega.
Dan benar, saat aku tertidur dan Bapak hendak tertidur, kami mulai mendengar ada suara kidung itu lagi. Suara itu kini berada di luar dekat kamar jendelaku. Aku langsung memegang tangan Bapak. Pak, itu Pak, ada yang nyanyi. Ya, Bapak dengar, ujar Bapakku yang ternyata memang mendengar. Alunan itu sekarang kini terus benar-benar dekat. Dan tak berapa lama, suara ketukan dari arah jendela kembali terdengar. Bapak langsung terbangun dan duduk di atas ranjang. Dan ketika ketukan kedua mulai berulang, Bapak langsung berdiri menghampiri jendela kamar. Dibukanya jendela itu. Namun di luar sepertinya tidak ada siapa-siapa. Bapak memperhatikan sekitar. Aku yang duduk di atas ranjang, ketakutan melihat sikap Bapak. Takutnya ada sesuatu yang mengerikan yang muncul dari balik jendela itu. Bapak lalu menutup jendela itu. Namun tak berapa lama ketika Bapak hendak duduk di atas ranjang, ketukan itu kembali. Dan tak berapa lama diikuti dengan suara kidung yang biasa dinyanyikan oleh nenek cucu itu. Nek, udah, kita sudah lain alam, jangan ganggu, ucap Bapakku. Nanti saya dan beberapa warga lain akan terus ngedoain nenek kok, ujar Bapak. Dan tak berapa lama, suara kidung itu pun menghilang. Dan malam itu tak ada gangguan lagi. Ketika pagi harinya, Bapak bertanya kepadaku, Cep, waktu Bapak nyuruh kamu buang gedebong pisang, kamu buang di mana? Buang di kebun sebelah, Pak. Soalnya Cecep kebelet. Pengen BAB. Astagfirullah. Pantesan, ucap Bapakku. Loh, emang kenapa, Pak? Yuk, Cep, dengerin. Biasanya, kalau gedebong pisangnya itu harus buang di daerah pemakaman atau memang jauh dari pemukiman rumah. Karena biasa menurut mitosnya, kalau gedebong itu dibuang di dekat rumah, biasanya orang yang meninggalnya suka menampakkan diri. Pantesan dari kemarin digangguin. Sebelah mana kamu buang? Biar Bapak buang. Itu Pak, di sebelah situ. Aku menunjukkan tempat di mana aku membuang gedebong pisang itu. Setelah itu, Bapak lalu mengambil gedebong pisang itu. Dan dia hendak buang di area pemakaman. Dan benar saja, setelah Bapak membuang gedebong pisang itu, malamnya aku tidak mendengar lagi ada suara ketukan atau gangguan dari nenek cucu ini. Dan aku pun tetap mendoakan nenek cucu ini semoga di alam sana beliau tetap tenang. Adapun yang mengganggu mungkin itu hanya jin yang menyerupai nenek cucu ini. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel kami dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.